Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius 15 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Mari kita perhatikan ya. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Renungan pagi ini saya kasih judul, jangan hanya mengutamakan hal-hal yang penting, tapi mengabaikan hal yang terpenting. Kalau kita di dalam hidup bermasyarakat, tentu selalu ada aturannya ya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contoh soal, kita itu harus menghormati orang yang lebih tua. Itu kan tidak tertulis harus bagaimana tidak. Tetapi saat kita ada di masyarakat dengan orang-orang yang lebih tua, kita harus menghargai, kita harus bersikap sopan, kita menyapa lebih dulu, kan seperti itu begitu ya. Nah, di dalam gereja juga begitu kan? Tidak ada aturan yang tertulis. Tetapi kita mengerti sendiri. Kalau kita ke gereja, tentu kita akan berpakaian dan berpenampilan yang baik, yang sopan, yang pantas. Memang ada di tempat-tempat tertentu yang tidak terlalu memperhatikan itu, mungkin karena kehidupan yang lebih modern atau apa, saya juga tidak tahu. Tetapi memang ada daerah-daerah yang seperti itu. Saat di gereja tidak terlalu memperhatikan apa yang dia pakai. Ya, itu terserah masing-masing orang. Tetapi kita mengetahui bahwa kalau kita ke gereja, kita akan berpakaian sopan, kita berpakaian rapi, tidak perlu bagus, yang penting yang kita punya, yang dalam keadaan bersih dan pantas untuk dipakai. Karena apa? Karena kita sedang datang beribadah, bertemu dengan Tuhan kita. Sehingga kita menghargainya dengan berpakaian yang sopan dan baik. Di sini Tuhan Yesus ada kumpul bersama para murid. Nah, pada waktu itu yang menarik adalah saat Yesus ada bersama dengan para murid dan orang-orang, biasanya di dekat situ pasti ada orang Farisi. Dan kita tahu kalau orang Farisi itu selalu saja memperhatikan dengan teliti Tuhan Yesus. Entah itu perkataannya, entah itu sikapnya, perbuatan Tuhan Yesus akan diperhatikan dengan teliti. Tetapi memperhatikan dengan teliti bukan untuk belajar, tapi untuk mencari celah. Di bagian mana? Kapan kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus atau untuk mengkritik dia
Sehingga nanti Tuhan Yesus akan mendapat malu di depan banyak orang. Maksudnya begitu. Nah, di sini saat berkumpul bersama, murid ini, para murid, ada yang makan, tidak mencuci tangan dulu. Bapak Ibu Saudara masih ingat ya, kita selalu mengajari anak kita, cucu kita, apalagi pada waktu COVID dulu, kita harus sering-sering cuci tangan. Apakah itu baik? Oh, itu sangat baik. Apalagi kalau kita makan pakai tangan, langsung tidak pakai sendok ya. Karena memang makan pakai tangan itu enak, lebih enak begitu. Nah, kita perlu cuci tangan itu baik. Karena tangan kita mungkin pegang yang kotor atau yang bersih, tapi ada bakterinya atau apa, sehingga kita perlu cuci tangan. Baik enggak? Baik. Itu baik untuk kesehatan. Dan cuci tangan itu adalah bagian dari adat istiadat orang Yahudi. Orang Farisi sangat memperhatikan hal-hal yang mengenai aturan-aturan yang dibuat seperti itu. Dengan sangat teliti, mereka mengikutinya. Dan itu saat mereka melihat murid-murid sedang makan tidak cuci tangan, wah, ini kesempatan untuk bisa dalam tanda petik menjatuhkan Tuhan Yesus. Sehingga mereka bertanya, itu murid-muridmu kok makan tidak cuci tangan? Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka bahwa apa yang mereka perbuat itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya. Jika orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Tuhan juga berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Maksudnya apa? Tuhan itu sedang mengingatkan orang Farisi. Masalahnya bukan apa yang sedang masuk ke dalam mulut. Karena kalau kita makan, pasti akhirnya di toilet. Tetapi, apa yang keluar dari mulut kita? Itu yang harus lebih diperhatikan. Memperhatikan hal-hal aturan-aturan yang ada, itu adalah baik. Tetapi lebih baik untuk memperhatikan hal-hal yang terpenting juga. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa cuci tangan boleh, baik. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang seringkali tidak baik jika sumbernya tidak baik. Karena kita kalau baca di ayat 18, Tuhan mengulang lagi. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi, kalau hanya memperhatikan aturan-aturan lahiriah saja, tanpa memperhatikan akan hati kita, itu adalah percuma saja. Karena yang muncul itu dari hati yang tidak bersih adalah sikap dan tindakan yang tidak baik. Tuhan berkata bahwa dari hati timbul pikiran yang jahat. Kalau hatinya dipenuhi dengan iri, dengki, sombong, maka timbul pikiran-pikiran jahat. Menjatuhkan orang lain, merencanakan hal-hal yang jahat untuk orang lain, atau hati yang dibiarkan serakah, sehingga saat bertindak yang muncul adalah mencuri, korupsi,
membohongi orang lain supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu adalah dari hati yang tidak bersih. Juga dikatakan di sini, bisa saja mengeluarkan sumpah palsu, fitnah, iri dengan orang lain, sehingga dia mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat fitnah, supaya orang yang dia iri itu bisa dipandang jelek oleh orang lain. Di dalam hidup kita selalu diingatkan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Gereja, rajin ke gereja, berpenampilan baik ke gereja, ikut pelayanan, rajin berdoa, itu baik, sangat baik. Tapi terlebih baik lagi jika ditambahkan dengan menjaga hati. Karena percuma saja jika kita rajin ke gereja, kita menjaga penampilan kita supaya kelihatan kudus, supaya kelihatan baik di hadapan teman-teman kita. Tapi kita tidak menjaga hati kita. Sehingga kita menjadi apa? Kadang-kala kita menjadi sombong, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, sehingga kita memandang rendah orang lain, bahkan menghakimi orang lain karena kelemahan dari orang lain. Atau kita kalau tidak menjaga hati kita, maka di dalam kita berjemaat, bisa jadi kita membuat hal-hal yang tidak baik, menyebarkan berita-berita palsu, membuat kegaduhan di dalam komunitas. Itu bisa saja terjadi kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik. Tapi kalau kita menjaga penampilan kita, kita memperhatikan aturan-aturan secara manusia, ditambahkan dengan menjaga hati dengan baik, maka hidup kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita akan menjadi saksinya Tuhan. Dan orang akan senang dekat-dekat dengan kita. Karena mereka merasakan ada Tuhan di dalam diri kita. Karena dari hati yang bersih akan terpancar tindakan-tindakan yang baik yang memuliakan Tuhan. Tindakan-tindakan yang memberkati akan orang lain. Mari kita bersama-sama memperhatikan hal-hal mengenai aturan-aturan di dalam hidup ini. Tapi kita tidak boleh melupakan atau tidak boleh tidak memperhatikan hati kita yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Biarlah kita memberi hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Membiarkan hati kita tiap-tiap hari disucikan, dikuduskan. Sehingga yang muncul dari diri kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang memberkati orang lain, dan semakin memuliakan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, supaya diri kami tidak hanya fokus kepada hal-hal lahiriah saja, tapi kami juga harus memperhatikan hati kami, menjaga hati kami, supaya tiap-tiap hari Tuhan pimpin dan Tuhan kuduskan lewat Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga hati kami tidak dicemari dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga hati kami tetap bersih ya Tuhan. Sehingga dalam segala tindak tanduk kami, apa yang kami kerjakan di dalam dunia ini, kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang lain.
Biarlah Tuhan menolong kami dalam kelemahan kami, kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami. Untuk Tuhan menyanggupkan kami, supaya kami dapat seturut dan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mau taat mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Karena itu tolonglah ya Roh Kudus, supaya kami mampu untuk melakukannya. Kami ini manusia yang mudah sekali jatuh. Tapi kami mempersilahkan Engkau ya Tuhan untuk memimpin hidup kami. Sehingga kami dapat menjaga hati kami. Kami tidak mudah jatuh dan kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengarkan akan renungan ini Tuhan. Ya Bapa, apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi pokok pikiran yang itu membuat kami menjadi bergumul karena hal-hal itu, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membuat jalan, Engkau yang membuka jalan, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik segala permasalahan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Bapa, kami berdoa, Tuhan juga menyertai akan apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan. Biarlah berkat Tuhan itu dapat kami rasakan. Kami bisa bekerja dengan baik, dan kami bisa mendapatkan berkat-berkat yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu, dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buah, demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.